Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang anak-anak. Mudah-mudahan kalian sehat walafiat semua dan masih tetap semangat belajar daringan bersama Ibu dalam pembelajaran matematika. Baiklah anak-anakku, untuk minggu ini Ibu akan membahas tentang materi perbandingan trigonometri. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada pengertian. Perbandingan trigonometri adalah perbandingan ukuran sisi suatu segitiga siku-siku apabila ditinjau dari salah satu sudut yang terdapat pada segitiga tersebut. Ya, nanti Ibu akan menggambar satu buah segitiga. Ya. Nanti di situ ada keterangannya ya untuk perbandingan trigonometri. Di situ ada yang namanya sinus ya. Ya, ini kita persingkat lagi dengan nama sin. Kemudian ada kosinus, kita persingkat menjadi kos. Kemudian ada tangen, kita singkatnya jadi tan. Kemudian ada kosekan, kita persingkat lagi menjadi kosek. Kemudian ada sekan, ya. Ini kita singkat lagi sek atau sekan saja boleh. Kemudian satu lagi ada kotangen, kita persingkat jadi kotan. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada perbandingan trigonometri pada segitiga siku-siku. Ya, di sini ada segitiga ABC. Ya, ini yang bawah itu namanya samping, ini yang miring itu berarti sisi miring, ini sisi depan. Jadi AB-nya sisi miring, AC-nya sisi samping, BC-nya sisi depan. Ya, di sini rumusnya, sudutnya untuk sudut alfa. Yang pertama, sin alfa sama dengan rumusnya sisi depan dibagi sisi miring. Jadi BC dibagi sisi AB. Ya, sisi BC dibagi sisi AB. Ya, depan dibagi miring. Jadi sin alfa itu depan dibagi miring atau D mi ya. Ini biar tidak kalian terlalu panjang, jadi demi, jadi D per mi, jadi sisi depan per sisi miring. Untuk cos alfanya, rumusnya sisi samping dibagi sisi miring, jadi sama dengan AC per AB. Ya, ini untuk lebih kalian hafal, Ibu singkat jadi sisi sa per mi. Ya. Untuk tannya, tan alfanya, tangan alfanya, sisi depan dibagi sisi samping sama dengan BC per AC. Ya, untuk koseknya, kosekannya alfa, sisi miring dibagi sisi depan sama dengan AB per BC. Ya. Kemudian yang kelima, sekan alfa sama dengan sisi miring dibagi sisi samping sama dengan AB per AC. Dan satu lagi kotangen alfa sama dengan sisi samping dibagi sisi depan sama dengan AC per BC. Ya, mudah ya. Untuk lebih jelasnya kita lihat. Ya, di sini ada diketahui sebuah segitiga ABC sebagai berikut. Untuk AC-nya 6 dan BC-nya 8, maka tentukan sinus, kosinusnya, tannya, kosekannya, sekannya, dan kotangennya. Ya, di sini. Nah, di sini sisi AC-nya sudah diketahui 6, kemudian sisi BC-nya 8. Nah, sisi miringnya di sini belum diketahui, ya. Jadi kita cari dengan rumus Pitagoras. Jadi AB sama dengan BC kuadrat ditambah AC kuadrat sama dengan BC-nya 8 kuadrat ditambah 6 kuadrat sama dengan akar 8 kuadrat itu 64 ditambah 6 kuadrat itu 36. 64 tambah 36 itu 100. Akar 100 adalah 10. Jadi AB-nya adalah 10. Ya. Di sini sinnya sama dengan sisi depan dibagi sisi miring sama dengan BC per AB. BC-nya tadi
berapa? BC-nya 8 per AB-nya 10, jadi 8 per 10 ya. Untuk kosinus, tangennya, kosekannya, sekannya, dan kotangennya, biar kalian lebih paham, kalian bisa jawab sendiri di buku catatan kalian ya. Oke, kita lanjut ke materi berikutnya adalah sudut berelasi di berbagai kuadran. Ya, di sini menentukan nilai perbandingan trigonometri untuk sudut khusus ya. Apa itu sudut khusus ya? Sudut khusus itu sering pula disebut sebagai sudut istimewa. Ya, di sini sudut istimewa adalah suatu sudut di mana nilai perbandingan trigonometrinya dapat ditentukan secara langsung tanpa menggunakan daftar trigonometri atau kalkulator. Ya, sudut-sudut khusus itu ya adalah 0 derajat, 30 derajat, 45 derajat, 60 derajat, dan 90 derajat. Ya. Oke, kita lanjut. Ya, di sini ada sudut-sudut istimewa trigonometri untuk kuadran 1, ya. Untuk sinus A 0 derajat itu adalah 0. Untuk sinus 30 hasilnya setengah. Kemudian untuk sinus 45, 1/2 akar 2. Untuk sinus 60, hasilnya 1/2 akar 3. Untuk sinus 90, hasilnya 1. Kemudian untuk cos 0 derajat, hasilnya 1. Cos 30, 1/2 akar 3. Cos 45, 1/2 akar 2. Untuk cos 60, 1/2. Untuk cos 90, hasilnya 0. Kemudian tangan 0 derajat itu 0, tangan 30 derajat 1/3 akar 3, tangan 45 derajat itu hasilnya 1, tangan 60 akar 3, tangan 90 tidak terdefinisi. Ya. Terus untuk kosekan 0 derajat itu hasilnya 0, kosekan 30 derajat hasilnya 2, kosekan 45 derajat hasilnya akar 2, kosekan 60 hasilnya 2/3 akar 3, kemudian kosekan 90 hasilnya 1. Kemudian sekan 0 derajat hasilnya 1, sekan 30 derajat hasilnya 2/3 akar 3, sekan 45 derajat hasilnya akar 2, sekan 60 derajat hasilnya 2, sekan 90 tak terdefinisi. Kemudian kotangan 0 derajat tidak terdefinisi, kotangan 30 derajat akar 3, kotangan 45 derajat 1, kotangan 60 derajat 1/3 akar 3, kotangan 90 hasilnya 0 ya. Jadi nanti kalau ada yang ditanyakan, jadi kalian bisa lihat rumus sudut-sudut istimewa seperti ini ya. Oke, kita lanjut. Relasi pada sudut. Ya, ini ada kuadran 1, kuadran 2, kuadran 3, kuadran 4 ya. Untuk kuadran 1, di sini rumusnya 90 derajat dikurang alfa sama dengan cos alfa. Untuk kosinus 90 derajat dikurang alfa sama dengan sin alfa. Untuk tangen 90 derajat dikurang alfa sama dengan kotangen alfa. Kemudian untuk kosekannya 90 derajat dikurang alfa sama dengan sekan alfa. Kemudian sekan 90 derajat dikurang alfa sama dengan kosekan alfa. Kemudian kotangen 90 derajat dikurang alfa sama dengan tangen alfa. Ya. Di sini kuadran 2-nya sinus 180 dikurang alfa sama dengan sinus alfa. Kemudian kosinus 180 derajat dikurang alfa derajat sama dengan min cos alfa derajat.
Kemudian tangen 180 derajat dikurang alfa derajat sama dengan min tangen alfa. Kemudian kosekan 180 derajat dikurang alfa derajat sama dengan kosekan alfa derajat hasilnya. Kemudian sekan 180 dikurang alfa sama dengan min sekan alfa derajat. Kemudian kotangen 180 dikurang alfa derajat sama dengan min kotangen alfa. Kemudian di kuadran 3 ini pakainya 270. Jadi sin 270 dikurang alfa sama dengan min cos alfa. Kemudian kosinus 270 dikurang alfa sama dengan min sin alfa. Kemudian tangen 270 dikurang alfa sama dengan kotangen alfa. Kemudian kosekan 270 dikurang alfa sama dengan min sekan alfa. Kemudian sekan 270 dikurang alfa sama dengan min kosekan alfa. Kemudian kotangen 270 dikurang alfa sama dengan tangen alfa. Itu kuadran 3. Satu lagi di kuadran 4. Sinus n dikali 360 derajat dikurang alfa sama dengan min sin alfa. Kemudian cos n kali 360 derajat dikurang alfa sama dengan kosinus alfa. Kemudian tangen n kali 360 derajat dikurang alfa sama dengan min tangen alfa. Kemudian kosekan n dikali 360 derajat dikurang alfa sama dengan min kosekan alfa. Kemudian sekan n kali 360 dikurang alfa sama dengan sekan alfa. Kemudian kotangen n kali 360 dikurang alfa sama dengan min kotangen alfa. Ya. Sini contohnya misalnya tentukan nilai dari kosinus 135. Nah, 135 berarti itu kita pakainya yang 180 itu di kuadran 2 ya. Lihat kosinus jadi 180 derajat dikurang alfa sama dengan min cos alfa. Jadi cos 180 derajat dikurang 135 sama dengan min cos 45 derajat sama dengan min 1/2 akar 2. Kita lihat cos 45. Ya ini cos 45, ini 1/2 akar 2. 1/2 akar 2. Karena di sini hasilnya min cos alfa, jadi hasilnya min 1/2 akar 2. Kemudian tentukan nilai tangen 210. Nah, berarti kita pakainya di sini. Ya, jangan yang di kuadran 2, jangan kuadran 1, jangan kuadran 4. Kita pakainya di kuadran 3. Ya. Di sini tangen 270 dikurang alfa sama dengan kotangen alfa. Jadi tangen 270 dikurang 210 sama dengan kotangen 60. Nah, kita lihat di sini tabelnya. Kotangen 60 itu berapa? Nah, kotangen 60 adalah 1/3 akar 3. 1/3 akar 3. Ya. Mudah-mudahan materi ini bisa bermanfaat untuk kalian. Jika ada yang mau ditanyakan atau kurang paham, kalian bisa hubungi nomor ibu atau WA ibu. Terima kasih. Demikian untuk materi minggu ini. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.